Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Mari terus melekat dengan Tuhan, mari terus percaya Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 18 sampai 19. Mazmur pasal yang ke-33 ayat 18 sampai 19, begini firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayat firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwasanya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedua pokok pemikiran ini hendaknya senantiasa boleh ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah memilih Kristus sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap kita jika kita rindu untuk boleh mengalami karya demi karya Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam pembacaan kita pagi hari ini, pemazmur mengingatkan bahwa sesungguhnya mata Tuhan hanya tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika orang tersebut tidak hidup di dalam takut akan Tuhan dan tidak berharap akan kasih setia-Nya, maka sesungguhnya mata Tuhan tidak akan pernah tertuju kepada orang tersebut. Itu jelas Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Tetapi ketika kita mau hidup takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia-Nya, ayat yang ke-19 itu akan menjadi dampak dari segala apa yang boleh kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya dampaknya positif. Kita alami, kita rasakan, kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita sebagai wujud dari perhatian Allah sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Apa itu? Di dalam ayat yang ke-19 di sana dikatakan melepaskan jiwa mereka daripada maut. Sesungguhnya Tuhan yang telah berjanji, maka Tuhan itu juga yang akan menepati janjinya bagi setiap kita. Amin. Berbicara dengan bahaya maut, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai orang yang percaya yang terus menjalani proses di dalam kita mencapai pertumbuhan di dalam iman kita, sehingga kita mencapai kedewasaan di dalam iman kita di dalam Kristus Yesus, maka sesungguhnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal yang menjadi tantangan kita yang terus kita hadapi, yang harus kita lewati di dalam kita mencapai hal yang demikian Bapak Ibu. Dan sesungguhnya di dalam proses kita menghadapi tantangan tersebut, Tuhan berkata bahwa Dia akan melepaskan kita dari berbagai mara bahaya yang mengintimidasi, sehingga kita akan terus sampai kepada hasil akhir yang Allah kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam kalimat selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, dampak yang boleh kita alami di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau terus hidup takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia-Nya, di sana dikatakan bahwa Dia yang akan terus memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Satu hal yang pasti bahwa Ia akan tetap setia dan adil di dalam setiap kehidupan kita. Ia akan terus menyatakan kepeduliannya bagi setiap kita yang akan terus berharap kasih setia-Nya. Sungguh ajaib karya demi karya Allah ketika kita mau memastikan di dalam hidup kita bahwa kita mau hidup takut akan Dia dan berharap akan kasih setia-Nya. Jika kita bandingkan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan merupakan sesuatu hal yang kebetulan disampaikan oleh penulis bagi setiap kita. Tetapi ini satu kesatuan yang harus disampaikan dan harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu sesungguhnya Tuhan akan menyendingkan telinganya bagi setiap kita yang minta tolong kepadanya. Jadi pastikan bahwa apapun yang boleh kita minta, apapun yang kita doakan,
Tuhan pasti akan menyedengkan telinganya kepada setiap apa yang menjadi doa dan harapan kita ketika kita mau takut akan Dia dan kita berharap akan kasih setianya. Maka kita boleh melihat pertolongan demi pertolongan Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan bahwa menunjukkan bahwa kita menanggapi apa yang menjadi perintah Allah di dalam setiap kehidupan kita, dan kita lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya itu bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi itu akan membuat kita untuk kita terus semakin dekat, semakin melekat, semakin intim dengan Dia, sehingga kehidupan kita ini hari lepas hari boleh terus berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya mata Tuhan hanya tertuju bagi kami yang hidup takut akan Tuhan dan bagi kami yang berharap akan kasih setia-Nya. Allah Roh Kudus Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk terus hidup takut akan Engkau dan terus berharap akan kasih setia-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong kami untuk menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Engkau perkenan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati firman-Mu dan Roh Kudus Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas, Tuhan berkati mereka hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan, dalam segala usaha. Tuhan berkati dan biarlah segala sesuatunya boleh memuliakan nama Tuhan dan kesuksesan, keberhasilan dari-Mu Tuhan menjadi bagian dari seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.